Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kegiatan belajar mata kuliah metode penelitian manajemen. Kita sampai pada pertemuan yang kelima, yaitu tentang analisis dan interpretasi data kualitatif. Tujuan dan capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran dimaksudkan agar mahasiswa memahami teknik analisis data kualitatif dan mampu menafsirkan data kualitatif serta menyajikan hasil penelitian secara sistematis. Capaian pembelajaran mencakup penggunaan teknik analisis data kualitatif, menafsirkan hasil penelitian kualitatif dengan baik, dan menyusun laporan hasil penelitian kualitatif secara sistematis dan koheren. Materi pembelajaran mencakup teknik analisis data kualitatif, yaitu open coding, axial coding, dan selective coding. Kemudian analisis tematik, suatu proses menemukan tema-tema dari data kualitatif, validitas dan reliabilitas dalam analisis kualitatif, dan susunan laporan penelitian kualitatif. Teknik analisis data kualitatif. Terdapat 3 teknik analisis data kualitatif, yaitu coding terbuka, open coding, axial coding, dan selective coding. Ketiga teknik ini berfungsi untuk menstrukturkan data kualitatif secara sistematis dan menghasilkan teori yang valid serta dapat dipertanggungjawabkan. Teknik analisis data kualitatif melalui pendekatan grounded theory yang melibatkan 3 tahap utama dalam proses coding, yaitu coding terbuka, open coding, axial coding, dan selective coding. Coding terbuka. Coding terbuka adalah tahap awal dalam proses analisis data kualitatif, di mana peneliti membagi, mengkategorikan, dan menafsirkan data mentah untuk mengidentifikasi konsep atau tema utama. Proses ini biasanya dilakukan pada transkrip wawancara, catatan lapangan, atau dokumen kualitatif lainnya dengan tujuan memahami elemen-elemen penting dari data. Pada tahap ini, peneliti bertindak secara terbuka terhadap kemungkinan makna yang ada di balik data mentah, memungkinkan fleksibilitas dalam interpretasi dan kategori. Tahapan coding terbuka. Membaca data dengan cermat. Peneliti memulai dengan membaca seluruh data secara teliti untuk mendapatkan pemahaman umum. Yang kedua, membagi data menjadi potongan-potongan kecil. Setelah pembacaan awal, peneliti memecah data menjadi unit-unit terkecil seperti kata, frasa, atau kalimat yang mengandung informasi penting. Selanjutnya, pemberian kode. Setiap unit atau bagian kecil dari data diberi label atau kode yang menggambarkan isinya. Mengelompokkan kode yang mirip. Setelah pemberian kode awal, kode-kode yang mirip atau berkaitan dapat dikelompokkan menjadi kategori atau subkategori. Refleksi dan pemurnian kode. Proses open coding dapat melibatkan revisi kode-kode awal setelah refleksi lebih lanjut terhadap data. Tujuan coding terbuka. Yang pertama adalah mengidentifikasi tema atau kategori utama. Coding terbuka membantu peneliti menemukan tema-tema kunci dalam data yang akan dianalisis lebih lanjut di tahap berikutnya. Yang kedua adalah membangun pemahaman awal. Pada tahap ini, peneliti mulai memahami gambaran umum dari data kualitatif.
Yang ketiga adalah membuka ruang untuk penemuan baru. Open coding memungkinkan peneliti untuk menemukan konsep-konsep baru yang mungkin tidak diprediksi sebelumnya, sehingga peneliti tetap terbuka terhadap kemungkinan yang ada dalam data. Contoh coding terbuka. Misalkan peneliti sedang menganalisis wawancara tentang pengalaman karyawan di tempat kerja. Beberapa kutipan mungkin mendapatkan kode sebagai berikut. Saya merasa terkesan dengan deadline yang ketat. Ini kode stres kerja. Manajer saya selalu mendukung dan memberikan bimbingan. Ini kode dukungan manajemen. Terkadang saya merasa tidak dihargai oleh tim saya. Nah, ini kode kurangnya apresiasi. Kutipan-kutipan ini yang masing-masing mewakili elemen penting dari wawancara, kemudian bisa dikelompokkan dalam kategori yang lebih luas, seperti kesejahteraan karyawan atau hubungan antar pekerja. Peran coding terbuka. Tahap pertama dari proses coding. Jadi coding terbuka itu tahap awal dari proses coding, pengkodean. Coding terbuka merupakan langkah awal dari rangkaian proses coding dalam analisis data kualitatif. Ini seringkali diikuti oleh axial coding dan selective coding, di mana peneliti menyempurnakan dan menghubungkan kategori yang dihasilkan dari coding terbuka. Pendekatan induktif. Jadi coding terbuka sering dilakukan dengan pendekatan induktif, di mana peneliti mengidentifikasi pola dan tema dari data tanpa mengacu pada teori atau hipotesis yang telah ada sebelumnya. Yang kedua dalam pengolahan data kualitatif adalah axial coding. Jadi yang pertama kan open coding. Ini axial coding. Axial coding adalah tahap kedua dalam proses analisis data kualitatif setelah open coding. Pada tahap ini, peneliti berfokus untuk menjalin hubungan antara kategori-kategori dan subkategori yang telah diidentifikasi selama proses open coding. Axial coding bertujuan untuk memahami bagaimana berbagai kategori saling terkait dan membangun struktur naratif atau kerangka teoritis dari data yang dianalisis. Axial coding merupakan langkah krusial dalam analisis data kualitatif dan bertujuan untuk menghubungkan teori yang telah dihasilkan selama open coding. Tahap ini membantu peneliti membangun hubungan kausal, konteks, dan konsekuensi yang lebih terperinci, serta mempersiapkan model teoritis yang lebih jelas tentang fenomena yang sedang dipelajari. Proses axial coding. Yang pertama, mengidentifikasi hubungan antar kategori. Setelah open coding menghasilkan banyak kategori dan subkategori, peneliti mulai mencari hubungan antar kategori tersebut. Misalnya peneliti mencari sebab akibat, kondisi, konteks, atau konsekuensi dari berbagai kategori. Yang berikutnya adalah mencari kategori inti atau core kategori. Peneliti kemudian berusaha menemukan kategori utama atau kategori inti dari data yang dianalisis. Kategori inti adalah tema atau konsep yang paling penting dan menghubungkan berbagai elemen data. Kategori ini biasanya muncul secara berulang dan memiliki keterkaitan dengan banyak subkategori. Mengembangkan kategori lain, kategori yang lebih rinci, yang lebih terperinci. Dalam proses axial coding, subkategori yang telah diidentifikasi selama open coding diperinci lebih jauh. Misalnya, jika ada kategori besar seperti kesejahteraan karyawan, peneliti mungkin mengidentifikasi subkategori seperti dukungan manajemen, lingkungan kerja, dan tekanan kerja atau stres kerja. Proses coding selanjutnya adalah menghubungkan kategori ke fenomena yang lebih luas.
peneliti mulai mencari bagaimana berbagai kategori terhubung dengan fenomena yang lebih luas. Misalnya jika tema besar adalah kesejahteraan karyawan, peneliti akan mencoba menghubungkan faktor-faktor seperti dukungan manajemen atau tekanan kerja atau stres kerja dengan tingkat kesejahteraan secara keseluruhan. Berikutnya adalah modeling kategori dan subkategori. Pada tahap ini, peneliti dapat mulai membangun model teoritis dari data yang dihasilkan. Kategori inti dan subkategori dihubungkan untuk menciptakan gambaran yang lebih lengkap dari fenomena yang sedang diteliti. Struktur aksial coding. Dalam aksial coding, peneliti sering menggunakan model paradigma untuk mengatur dan menghubungkan kategori. Model ini membantu peneliti memetakan hubungan antara berbagai kategori dengan mempertimbangkan elemen-elemen berikut. Kondisi kausal, yaitu faktor yang menyebabkan fenomena tertentu terjadi. Kausal, sebab akibat. Apa yang mengakibatkan satu fenomena terjadi itu. Kemudian fenomena, fokus utama dari penelitian atau tema sentralnya. Kondisi kontekstual, yaitu kondisi yang mempengaruhi fenomena, seperti setting atau situasi di mana fenomena tersebut terjadi. Strategi, tindakan atau respon terhadap fenomena. Konsekuensi, hasil atau dampak dari tindakan yang diambil. Contoh struktur aksial coding. Contohnya paradigma model. Jika kita mengambil contoh kesejahteraan karyawan sebagai fenomena utama, maka kondisi kausalnya itu tekanan kerja yang tinggi atau dukungan manajerial yang kurang. Kemudian fenomenanya tingkat kesejahteraan karyawan yang menurun. Kondisi kontekstual, lingkungan kerja yang kompetitif, dan peran pekerja yang tidak jelas. Strateginya, karyawan mencari dukungan sosial, manajemen meningkatkan komunikasi. Konsekuensinya, peningkatan produktivitas dan penurunan turnover karyawan. Lanjutan dari contoh aksial coding, misalnya dalam penelitian tentang kesejahteraan karyawan, peneliti mungkin telah menemukan berbagai kode melalui open coding seperti stres kerja, kemudian dukungan manajemen, lantas kurangnya apresiasi, lingkungan kerja yang menyenangkan. Dan selama aksial coding, peneliti mengidentifikasi bahwa stres kerja dapat disebabkan oleh deadline yang ketat, jadi kondisi kausal. Dukungan manajemen dan lingkungan kerja yang menyenangkan itu membantu mengurangi stres, jadi strategi. Dan akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan karyawan, konsekuensi. Peneliti kemudian menyusun semua elemen ini menjadi model yang lebih terstruktur, di mana stres kerja adalah fenomena inti dengan berbagai kondisi kausal dan strategi yang berkaitan. Tujuan aksial coding. Yang pertama adalah membangun hubungan. Menemukan hubungan yang lebih dalam, jadi menemukan hubungan yang lebih dalam antara kategori dan subkategori. Hubungan itu harus erat, bukan dalam. Hubungan yang lebih erat. Menyederhanakan data, jadi mengurangi kerumitan data yang dihasilkan dari open coding dengan membangun struktur yang lebih jelas. Menciptakan narasi yang koheren. Aksial coding membantu peneliti menciptakan narasi atau model yang menjelaskan fenomena yang diteliti secara menyeluruh. Mengarahkan ke selective coding. Jadi aksial coding merupakan langkah penting menuju selective coding, di mana peneliti akan fokus pada kategori inti untuk menyempurnakan model teoritis akhir. Begitu. Peran aksial coding. Sebagai tahap menengah, tahap kedua dari 3 tahap dalam pengolahan data,
Jadi axial coding adalah tahap analisis yang terjadi setelah open coding tapi sebelum selective coding. Jadi dia tahap di tengah-tengah. Kemudian dalam membangun teori, axial coding merupakan bagian penting dari proses grounded theory, di mana teori dibangun langsung dari data melalui coding dan pengelompokan kategori. Jadi itu peran penting dari axial coding. Selective coding. Selective coding adalah tahap akhir dalam proses analisis data kualitatif yang berfokus pada pemilihan dan penyempurnaan kategori inti atau core kategori yang muncul dari proses open coding dan axial coding. Pada tahap ini, peneliti mengintegrasikan dan menghubungkan kategori inti dengan subkategori lainnya untuk membangun narasi atau teori utama yang menjelaskan fenomena yang diteliti secara komprehensif. Melalui selective coding, peneliti menyatukan berbagai elemen data dan menyederhanakannya menjadi teori utama yang menjelaskan fenomena yang sedang diteliti. Tahap ini sangat penting untuk menghasilkan teori yang dapat menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif dan jelas. Proses selective coding. Yang pertama adalah memilih kategori inti. Peneliti memilih satu kategori inti yang paling penting dan berulang dari data. Kategori ini merupakan tema atau fenomena utama yang menjadi fokus dari penelitian. Kategori inti biasanya terkait dengan sebagian besar kategori dan subkategori lain yang dihasilkan dari axial coding. Proses yang kedua adalah menghubungkan kategori inti dengan subkategori. Setelah memilih kategori inti, peneliti menghubungkannya dengan kategori dan subkategori lain yang mendukung dan memperjelas fenomena yang dipilih. Tujuannya untuk melihat bagaimana semua elemen data berkaitan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Proses selective coding yang berikutnya, yang ketiga adalah mengembangkan narasi teoritis. Peneliti mengembangkan narasi teoritis yang koheren dengan menjelaskan bagaimana berbagai kategori dan subkategori terhubung dengan fenomena utama. Pada tahap ini, peneliti membentuk teori atau penjelasan mendalam yang muncul dari data. Proses selanjutnya adalah memverifikasi hubungan antar kategori. Peneliti perlu memverifikasi apakah hubungan antar kategori dan subkategori sudah cukup kuat untuk mendukung teori yang terbentuk. Mereka meninjau kembali data untuk memastikan bahwa teori yang dihasilkan didukung oleh bukti-bukti yang cukup. Yang terakhir, proses selective coding, yaitu refleksi dan penyempurnaan teori. Selective coding adalah proses iteratif, artinya proses yang berulang, sehingga peneliti terus menyempurnakan teori berdasarkan data yang ada, hingga mencapai bentuk yang paling jelas dan koheren. Pada tahap ini, teori mulai terlihat sebagai penjelasan utama yang menjawab pertanyaan penelitian atau hipotesis awal. Tujuan selective coding. Yang pertama adalah untuk mengembangkan teori utama. Selective coding membantu peneliti menyusun teori utama yang menjelaskan fenomena yang sedang diteliti dengan cara yang paling jelas dan terfokus. Tujuan kedua adalah menyederhanakan data. Peneliti mengintegrasikan dan mereduksi data yang kompleks menjadi narasi atau penjelasan yang lebih sederhana, tetapi tetap mempertahankan makna inti. Tujuan yang berikutnya, yang terakhir adalah menyelesaikan analisis. Jadi selective coding adalah tahap akhir yang menyatukan seluruh proses coding sebelumnya, open coding dan axial coding, sehingga peneliti dapat menyusun kesimpulan akhir dari penelitiannya. Contoh selective coding. Misalnya dalam penelitian tentang kesejahteraan karyawan, setelah melalui open dan axial coding,
peneliti menemukan bahwa kategori inti adalah dukungan manajemen. Selama selective coding, peneliti akan memfokuskan analisis pada bagaimana dukungan manajemen berdampak pada kesejahteraan karyawan dan bagaimana dukungan tersebut berinteraksi dengan subkategori seperti stres kerja, tekanan kerja, lingkungan kerja, dan apresiasi karyawan. Kategori inti, dukungan manajemen. Subkategori, tekanan kerja, apresiasi karyawan, dan lingkungan kerja. Teori utama, dukungan manajemen yang baik dapat mengurangi tekanan kerja dan meningkatkan apresiasi karyawan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan karyawan secara keseluruhan. Ciri-ciri kategori inti. Yang pertama adalah relevan terhadap sebagian besar data. Kategori inti memiliki hubungan kuat dengan kategori dan subkategori lain. Yang kedua, sering muncul dalam data. Kategori inti biasanya muncul berulang kali dalam proses coding sebelumnya. Selanjutnya, ciri selanjutnya adalah menyatukan kategori-kategori lain. Kategori inti berfungsi sebagai penghubung antara kategori-kategori lain yang lebih kecil. Dan yang terakhir, ciri dari kategori inti adalah mewakili inti dari fenomena penelitian, di mana kategori ini menjadi tema utama yang menjelaskan fenomena yang dipelajari. Peran selective coding dalam grounded theory. Jadi ini diberi tekanan khusus terutama untuk grounded theory. Selective coding sangat penting dalam pengembangan grounded theory, di mana peneliti membangun teori langsung dari data yang telah dianalisis melalui proses coding. Dalam grounded theory, selective coding membantu peneliti menyusun teori yang lebih terarah dan fokus pada kategori inti yang relevan dengan fenomena yang sedang diteliti. Contoh kasus. Misalnya dalam penelitian tentang motivasi kerja karyawan, peneliti dapat menggunakan coding terbuka atau open coding untuk mengidentifikasi berbagai faktor motivasi, misalnya pengakuan, gaji, lingkungan kerja, dan sebagainya. Nah, melalui axial coding, peneliti mungkin menghubungkan faktor-faktor ini dengan konteks tertentu, seperti kondisi kerja atau budaya organisasi. Akhirnya, selective coding akan membantu peneliti fokus pada kategori inti, misalnya persepsi karyawan terhadap pengakuan, dan mengintegrasikan seluruh temuan ke dalam teori tentang motivasi kerja. Setelah analisis pengkodaan, selanjutnya kita bahas tentang analisis tematik. Analisis tematik adalah metode analisis data kualitatif yang digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan melaporkan tema-tema dalam data kualitatif. Tujuan dari analisis tematik adalah untuk menemukan pola, tema, dan makna yang signifikan dalam data, serta untuk menyajikan temuan tersebut dalam bentuk yang terstruktur dan mudah dipahami. Analisis tematik merupakan metode penting dalam analisis data kualitatif yang membantu peneliti menemukan dan memahami tema-tema utama dari data. Melalui proses yang sistematis, peneliti dapat mengidentifikasi pola-pola yang signifikan dan menyusun temuan dalam bentuk yang terstruktur dan bermakna. Proses analisis tematik dimulai dari pengenalan data, itu dengan membaca data secara mendalam dan memahami konteks. Bacalah data dengan seksama untuk memahami konteks dan isi secara keseluruhan. Ini termasuk membaca transkrip wawancara, catatan lapangan, atau dokumen kualitatif lainnya.
Pahami latar belakang, tujuan penelitian, dan konteks di mana data dikumpulkan untuk membantu dalam interpretasi data. Proses selanjutnya adalah pembuatan kode awal, coding, dan pembuatan kode manual atau menggunakan software. Jadi pembuatan kode awal dimulai dari identifikasi dan beri label atau kode pada potongan data yang mengandung informasi penting atau relevan. Kode ini bisa berupa kata atau frasa, phrase, yang menggambarkan konten spesifik dari data. Lalu diikuti dengan pembuatan kode manual atau menggunakan software. Jadi bisa manual, bisa pakai software. Kode dapat dibuat secara manual atau dengan bantuan perangkat lunak analisis data kualitatif seperti NVivo, Atlas TI, Maxkida, dan software yang lainnya. 3 ini akan nanti kita coba beri gambaran tentang fitur dari ketiga software ini. Proses analisis tematik selanjutnya adalah pencarian tema. Dilakukan dengan mengelompokkan kode dan identifikasi tema. Setelah kode dibuat, mengelompokkan kode-kode yang serupa atau berkaitan untuk membentuk kategori atau subtema. Kode yang sama atau mirip seringkali dikumpulkan bersama dalam kelompok yang lebih besar. Analisis kategori atau subtema untuk menentukan tema utama yang mencakup dan mengintegrasikan berbagai kategori itu dilakukan untuk identifikasi tema. Tema adalah pola yang lebih luas dan signifikan yang muncul dari data. Proses analisis tematik selanjutnya adalah tinjauan tema melalui verifikasi tema dan refleksi serta penyempurnaan. Tinjau tema-tema yang telah diidentifikasi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mencerminkan data. Pastikan bahwa tema tersebut berhubungan dengan data dan mengandung informasi yang signifikan. Revisi dan perbaiki tema berdasarkan pemahaman yang lebih mendalam dari data. Ini mungkin melibatkan penyempurnaan tema atau menggabungkan tema yang tumpang tindih. Selanjutnya, definisi dan penamaan tema melalui deskripsi tema dan kemudian penamaan tema. Berikan definisi dan penjelasan yang jelas tentang setiap tema. Ini termasuk menjelaskan makna tema, apa yang termaksud dalam tema tersebut, dan bagaimana tema tersebut berhubungan dengan tujuan penelitian. Beri nama tema, ini penamaan tema. Beri nama tema dengan label yang menggambarkan makna inti dan relevansi tema terhadap data. Proses yang terakhir adalah pelaporan temuan melalui mengorganisir temuan dan menulis laporan. Sajikan tema-tema dalam format yang terstruktur, biasanya dengan deskripsi yang mendetail dari contoh-contoh dari data yang mendukung tema tersebut. Menulis laporan. Tulislah laporan atau artikel penelitian yang menggambarkan temuan berdasarkan tema. Ini mencakup deskripsi tema, hubungan antar tema, dan bagaimana temuan tersebut menjawab pertanyaan penelitian atau mencapai tujuan penelitian. Contoh analisis tematik. Misalnya dalam penelitian tentang pengalaman mahasiswa internasional di universitas, langkah-langkah analisis tematik mungkin sebagai berikut. Yang pertama adalah pengenalan data, membaca transkrip wawancara mahasiswa internasional. Yang kedua adalah pembuatan kode awal, kode kesulitan bahasa, dukungan sosial, adaptasi budaya, dan perbedaan akademis misalnya. Kemudian pencarian tema,
kode-kode yang dikelompokkan menjadi tema dan menjadi tantangan akademis dan tantangan sosial, dukungan dan adaptasi, pengalaman budaya dan perbedaan. Tadi dari kode jadi tema. Kemudian tinjauan tema, meninjau tema untuk memastikan relevansi dan memperbaiki deskripsi. Lalu definisi dan penamaan tema-tema. Tantangan adaptasi akademis dan sosial. Itu definisinya. Mendeskripsikan kesulitan dan dukungan yang diterima mahasiswa internasional. Pelaporan temuan, menyusun laporan dengan penjelasan tentang tema dan bagaimana tema tersebut memberikan wawasan tentang pengalaman mahasiswa internasional. Selanjutnya kita lihat soal manfaat analisis tematik. Apa sih manfaatnya? Yang pertama, menyediakan struktur. Yang kedua, menemukan pola. Yang ketiga, fleksibilitas. Dan yang keempat, kontekstualisasi. Jadi, memberikan cara sistematis untuk memahami dan mengorganisir data kualitatif, itu artinya cara menyediakan struktur. Kemudian membantu peneliti menemukan pola yang signifikan dalam data, lalu dapat digunakan dalam berbagai konteks penelitian kualitatif, termasuk wawancara, fokus grup, dan data teks lainnya. Memungkinkan peneliti untuk mengaitkan temuan dengan konteks dan teori yang ada. Itu namanya kontekstualisasi. Jadi 4 manfaat analisis tematik: menyediakan struktur, menemukan pola, fleksibilitas, dan kontekstualisasi. Software untuk analisis data kualitatif. Yang pertama NVipo. Software yang dirancang khusus untuk analisis data kualitatif yang memungkinkan peneliti untuk mengelola, mengatur, dan menganalisis berbagai jenis data kualitatif, termasuk teks, audio, video, gambar, dan bahkan data dari media sosial. Software ini sangat populer di kalangan peneliti karena mendukung proses analisis yang kompleks dan sistematis. Yang kedua, Atlas TI. Software yang dirancang untuk analisis data kualitatif yang membantu peneliti dalam mengorganisasi, mengelola, dan menganalisis data teks, gambar, audio, dan video. Sama seperti NVipo, Atlas TI sangat populer di kalangan peneliti sosial, kesehatan, pendidikan, untuk analisis data yang mendalam, terutama dalam proyek penelitian yang melibatkan grounded theory atau analisis tematik. Yang ketiga, MaxQDA. Software yang digunakan untuk analisis data kualitatif dan metode hibrida. Nah, ini metode campuran, kombinasi menggunakan MaxQDA. Seperti NVipo dan Atlas TI, MaxQDA memungkinkan peneliti untuk mengorganisasi, menganalisis, dan memvisualisasi data kualitatif dari berbagai sumber, termasuk teks, audio, video, gambar, dan data survei. MaxQDA sering digunakan dalam berbagai bidang penelitian, seperti ilmu sosial, pendidikan, kesehatan, psikologi, dan manajemen. Software untuk analisis data kualitatif. Beberapa video tutorial terkait dengan penggunaan software NVipo untuk analisis data kualitatif. Misalnya, cara penggunaan NVipo untuk mengolah data wawancara ala pemula. Cara menggunakan NVipo untuk input data, coding, dan visualisasi data kualitatif, serta pelatihan analisis data kualitatif dengan NVipo. Coba aja Anda klik aja ini, link ini. Bisa barangkali melihat bagaimana
penggunaan software NVipo. Kemudian video penggunaan software atlas.ti untuk analisis data kualitatif, tutorial atlas.ti analisis data kualitatif, dan video penggunaan software MaxQDA untuk analisis data kualitatif, dan Smarter Way to Works, dan tutorial analisa mix method kualitatif plus kuantitatif dengan MaxQDA. Itu udah lebih khusus dengan MaxQDA untuk analisis hibrid, model hibrid. Validitas dan reliabilitas dalam analisis data kualitatif. Validitas dan reliabilitas dalam analisis kualitatif adalah konsep yang berbeda dari yang biasanya diterapkan dalam penelitian kuantitatif. Meskipun istilah ini sering digunakan dalam konteks yang lebih luas, dalam penelitian kualitatif, pendekatan untuk mencapai validitas dan reliabilitas lebih bersifat konseptual dan terkait dengan bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Dalam penelitian kualitatif, validitas dan reliabilitas tidak hanya tentang keakuratan dan konsistensi hasil, tetapi juga tentang bagaimana proses penelitian dan analisis dilakukan dengan cara yang transparan dan dapat dipercaya. Validitas dicapai melalui triangulasi, member checking, dan kontekstualisasi, sementara reliabilitas ditingkatkan melalui audit trail, pengkodean ulang, dan reflektivitas. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memastikan bahwa hasil penelitian kualitatif mereka adalah representasi yang tepat dan dapat dipercaya dari fenomena yang diteliti. Validitas dalam analisis kualitatif. Ada validitas internal, yaitu melalui triangulasi, pengecekan anggota atau member checking, dan peer debriefing. Menggunakan berbagai metode sumber data atau perspektif untuk mengkonfirmasi temuan, misalnya melakukan wawancara dengan berbagai informan atau menggunakan teknik analisis data yang berbeda. Pengecekan anggota, mengembalikan temuan atau interpretasi kepada partisipan untuk memverifikasi apakah penjelasan yang diberikan akurat dan sesuai dengan pandangan mereka. Peer debriefing melibatkan rekan sejawat dalam diskusi mengenai temuan dan proses analisis untuk mendapatkan umpan balik dan mengurangi bias. Validitas eksternal melalui transferabilitas dan kontekstualisasi. Transferabilitas menyediakan deskripsi yang rinci dan kontekstual dari penelitian sehingga temuan dapat diterapkan atau dipindahkan ke konteks lain. Ini melibatkan penjelasan yang jelas tentang latar belakang setting dan proses penelitian. Kontekstualisasi menjelaskan bagaimana temuan relevan dan berlaku dalam konteks yang lebih luas atau situasi lain yang serupa. Validitas teoritis mengaitkan temuan dengan teori dan memastikan bahwa penjelasan teori relevan dan mendukung hasil penelitian. Jadi ini konsistensi dengan teori. Reliabilitas dalam analisis kualitatif. Ada audit trail melalui dokumentasi proses yang menyimpan catatan rinci tentang bagaimana data dikumpulkan, dianalisis, dan diinterpretasikan. Ini mencakup kode, tema, dan keputusan analisis sehingga orang lain dapat mengikuti dan memahami proses penelitian. Pengkodean berulang.
recoding. Melakukan pengodean data secara berulang untuk memeriksa konsistensi dan memastikan bahwa kode yang sama diterapkan secara konsisten di seluruh data. Melibatkan peneliti dalam pengkodean dapat meningkatkan reliabilitas. Refleksivitas. Peneliti harus sadar dan mencatat potensi bias dan asumsi pribadi yang dapat mempengaruhi proses analisis dan interpretasi. Menjelaskan bagaimana pandangan dan posisi peneliti dapat mempengaruhi hasil. Pengecekan reliabilitas. Melibatkan lebih dari satu peneliti dalam proses analisis dan perbandingan hasil mereka. Ini membantu memastikan bahwa interpretasi dan pengkodean data konsisten di antara para peneliti. Yang terakhir terkait dengan penyusunan laporan penelitian kualitatif. Menyusun laporan penelitian kualitatif memerlukan pendekatan yang sistematis dan terstruktur untuk menyampaikan temuan secara jelas dan komprehensif. Saudara dapat merujuk pada buku Pedoman Penulisan Tesis dan Disertasi yang diterbitkan oleh Sekolah Pasca Sarjana UHAMKA. Tahun terakhir terbit itu adalah tahun 2023, baru setahun yang lalu direvisi. Saya kira demikian pembahasan kita pada pertemuan kelima ini, dan ini mengakhiri pembahasan kita tentang penelitian kualitatif. Pertemuan yang berikut kita akan mulai membahas tentang penelitian kuantitatif. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.